Halo, ketemu kembali dengan Mbak Army Taktikal. Vlog biasa tanpa edit, hanya sedikit pembahasan tentang airgun. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan yang sehobi airgun, airsoft gun, dan perlengkapan model-model Army. Oke, kali ini saya akan ngebahas tentang classical gun tipe Glock 19 non blowback. Sedikit pemahaman saja cara pemakaiannya supaya buat yang awam tidak terlalu susah ya memakainya, karena ada beberapa hal yang harus diketahui dalam penggunaan airgun. Boleh disebutnya WG Glock 19 non blowback. Nah, ini tipenya non blowback 6 mm tanpa kokangan, tanpa penguncian. Ini tanpa safety, beda dengan WG321 atau Beretta M84, beda, nggak ada safety-nya. Safety-nya hanya ada di trigger saja ini. Nah, ini magazinnya. Magazinnya sekitar terisi 12 peluru. 12 peluru kalau dibikin full, kalau misalkan untuk pemakaian ya kasih 8 lah, jangan terlalu banyak. Cara pemakaiannya tinggal digeserkan dulu, ini pernya digeserkan, masukin peluru di sini. Nah, kita coba 1 2 3 4 butir saja dulu. Nah, tahan dari depan ya, karena ini tekanan per baru itu lumayan kencang juga. Tahan dari depan, tahan dari samping, nah baru dilepaskan. Trek ya begitu. Nah, ini udah terisi 4 ya. Nah, cara masukkan magazinnya dari pihak sini. Klik. Nah, itu. Ini udah siap dipakai dan digunakan. Mesti diketahui dan harus hati-hati ketika kita membuka atau mengecek magazin yang masih terisi BB Gotri. Nah, nanti itu ada yang tersisa di dalam satu ya. Nah, harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan, misalkan kita memasukkan magazin, ada Gotrinya ditarik, nah dimasukin lagi, pasti ada yang mengganjal. Nah, jika dipaksa di part di dalam ada yang patah, kalau enggak per magazinnya itu bisa jadi kendor, tidak mengunci untuk pelurunya. Nah, untuk pemakaian magazinnya itu, untuk pemasangan CO2 nya kita bongkar dari sini. Kunci L nya ada ya di sini, di gripnya kunci L nya. Masukkan. Sebelum dimasukkan magazin diusahakan pakai minyak silikon dulu. Nah, di sini kenapa pakai minyak silikon, karena untuk memperpanjang umur karet seal teflon ya, karena di dalamnya ada mekanisnya. Kita biasakan pakai minyak silikon beberapa tetes, masukin. Setelah itu baru kita masukin CO2 nya. Nah, dilonggarkan. Nah, dibikin pas aja dulu supaya pas. Hati-hati dalam pemasangan. Nah, ini udah pas, dibikin pas, baru dikunci. Nah, kuncinya pelan-pelan saja. Nah, udah siap, udah pas, kita kunci sampai bunyi berdesis. Nah, itu kalau jangan terlalu kencang, karena bersentuhannya bukan drat ya. Ini bersentuhan cuma penekanan dari belakang sini ditekan, nantinya ketemunya seal CO2. Jadi si CO2 itu menekan, tertahan oleh seal karet. Kalau dikencang sekencang-kencangnya itu ya pasti kalah nanti karetnya. Itulah yang penting, kita udah ngunci. Nah, baru kita bisa dipergunakan. Nah, setelah itu baru kita tutup kembali. Ini belum dikunci ya, cuma ini untuk peragaan saja, karena ini untuk siap dikirim. Nah, tinggal melakukan penembakan. Nah, sebelum ditembak itu coba tembakin kosong dulu. Rasakan ya karakter triggernya, karena biasanya trigger airgun itu agak keras karena dia mengandalkan per. Jadi hantaman hammernya mengandalkan per, tidak mengandalkan kokangan. Nah, tembakan kosong des gitu ya. Nah, udah paham, baru kita masukkan magazin. Nah, tinggal kita gunakan untuk olahraga, nembak target atau nembak
hama lah, nembak tikus dan sejenisnya. Ini airgun 6 mm, powernya sudah lumayan, udah up bore up disebutnya ya, bukan up custom, bukan penggantian part, bukan penggantian palap, tapi hanya bore up di palap dan penggantian per palap dan per trigger. Nah itu untuk perawatannya sangat simpel sekali. Jadi CO2 itu boleh terpasang agak lama lah, seminggu 2 minggu, kadang ada juga yang sebulan, tapi jangan terlalu lama. Nah bila kita udah CO2-nya udah sekiranya udah kosong, tinggal kita bongkar saja dari sini, dibiarkan dulu, baru pasang lagi CO2. Sebelum dipasang jangan lupa dikasih minyak silikon. Dan mesti diingat dalam penggunaan airgun itu jangan kita menembak dry fire atau tembakan kosong. Kalau misalnya ini nggak ada CO2-nya, kita tembak-tembak trek di sana, itu saya sarankan itu tidak boleh ya, karena bisa merusak seal teflon yang berada di depannya palep. Itu sering kita lihat beberapa kasus ya, biasanya yang bocor itu dari palep dia ke depan itu gara-gara kalau lagi kosong itu tembak-tembakan atau driver tembakan kosong gitu. Mungkin untuk pemakaian simpelnya segitu saja. Mohon maaf segala kekurangan dari plug kita. Ini plugnya Rapid plug langsung tanpa edit, hanya untuk konsumen kita saja. Syukur kalau berguna, kalaupun yang lain lebih bagus, lebih paham ya, kita hanya meramaikan dunia airgun saja gitu. Jangan lupa lengkapi kepemilikan airgun atau airsoft gun dengan KTA ya, dari naungan Perbakin seperti Garuda Sakti, ada Garuda Sakti Brata Daya, Target, taktikal sebagainya, banyak itu, lengkapi. Jadi supaya kita terregistrasi ya, jadi kita sudah terdaftar, diketahui di sana ada SOP pemakaiannya yang benar itu gimana. Jangan sampai sarana olahraga malah disalahgunakan menjadi sarana alat-alat yang lain ya, menakut-nakuti atau actionan. Mungkin begitu saja, semoga berguna. Salam dari Mbah Army Taktikal, vlog tanpa edit, YouTube tanpa editan ya, mohon maaf, terima kasih.